Selamat pagi, shalom semua Bapak Ibu Pendeta. Shalom. Kita akan diskusi bersama dan doa bersama. Mari kita mulai dengan doa. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini kami yang ada di wilayah Indonesia Barat dan rekan-rekan di wilayah Indonesia Timur, kami berkumpul melalui Zoom online untuk mendiskusikan tanggung jawab iman kami dan juga berdoa untuk bangsa dan negara, buat para pemimpin, bahkan buat gerejamu. Kami mau dengar firman Tuhan, tolong kami untuk mengalaminya, menjadi inspirasi, kekuatan bagi perjalanan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya baca Mazmur 5, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu, ini doa. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa pada Pagi Hari. Dan ini sebuah ungkapan dari Raja Daud. Kita semua tahu bahwa Daud itu raja yang berkuasa, raja yang kaya raya, raja yang diurapi, dan itu tidak diragukan lagi. Komplitlah semuanya. Dia cakep, cerdas, tulus, takut Tuhan. Dia dipilih khusus oleh Tuhan di antara abang-abangnya. Dia begitu mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Tetapi dalam menghadapi problem, dia serahkan sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Ada raja lain di atas dia, namanya Raja di atas segala raja. Waktu kami di Toraja dalam camp untuk sebuah gereja, ada teman saya, hamba Tuhan, dia mengubah lagu Bento jadi Yesus. Dia mengutip musiknya dan beberapa kata diubah. Misalnya, saya juga nggak ngerti lagu Bento, tapi kira-kira begini. Namanya Yesus yang punya sorga, kuasanya melimpah
kasihnya besar. Orang bilang dia raja segala raja. Siapa namanya? Yesus. Dia memang asik. Kira-kira jadi diubah. Dan itu menjadi sebuah sukacita yang besar, tapi sekaligus mengingatkan setiap orang bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia adalah Raja di atas segala raja. Raja punya kuasa, tetapi Raja yang punya kuasa itu juga memberi kuasa, memberi otoritas juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan raja itu di bumi. William Barclay menyebutkan orang yang percaya adalah duta Allah di bumi. Duta selalu mengerjakan visi dari presidennya. Dia akan memperkenalkan negaranya kepada negara lain. Dan dia akan tunduk dan takluk kepada semua nilai yang disepakati di negaranya. Jadi dalam konteks inilah saya ingin mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita, seluas pengetahuan apapun, seterampil apapun kita, ada yang lebih hebat dan lebih dahsyat. Tuhan itu Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Dan karena itu serahkanlah apa yang kita gumuli, pribadi, keluarga, gereja. Dan hari-hari ini kita mendengar begitu banyak problem yang dihadapi bangsa kita. Kasus Sambo, sekarang lagi kasus Lukas. Dan ini mengingatkan saya bahwa ternyata anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita orang percaya sedang menghadapi situasi-situasi yang kesaksian kita menjadi kabur menurut tata ibadah kita. Ampuni kami, kesaksian kami menjadi kabur. Dan ini bukan seseorang saja, tapi kita semua. Belum lagi peristiwa-peristiwa internal yang terjadi dalam gereja. Itu menolong kita untuk pertama, kita angkat muka ke atas. Orang Ambon bilang, tikang lutut, angkat hati, pandanglah ke atas. Ada pertolongan dari Tuhan, menolong gereja untuk melakukan tindakan operasi yang besar terhadap pergumulan-pergumulan gereja, pergumulan-pergumulan kekristenan di bangsa kita ini. Firman Tuhan mengingatkan saya tentang Elia ketika dia di atas gunung. Lalu Tuhan tanya dia, Elia, apa yang kamu lakukan di situ? Dia bilang, aku sedang berjuang, bekerja sekeras-kerasnya untuk Tuhan. Lalu Tuhan bilang, turun dari gunung itu. Masih ada orang-orang yang setia kepada aku. Jadi ada situasi di mana kita sendiri di atas puncak gunung dalam penyembahan, doa, pergumulan. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak bekerja seorang diri, tetapi masih ada umatku yang setia. Turun dari gunung itu, turun dari semua kegalauan, dan bergabunglah, dan disitulah Tuhan bertindak untuk semua doa dan pengharapan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu terbatas, tidak cakap menerangkan kebenaran-Mu. Tapi biarlah refleksi pagi ini menolong kami hamba-hamba Tuhan untuk semakin dalam, tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, tapi menyerahkan segala sesuatu. Kami bersyukur dan menyerahkan pertemuan pagi ini, dan tolong kami dalam doa-doa kami, doa buat engkau, doa buat bangsa, dan khususnya doa juga buat Papua dalam menghadapi berbagai problem.
Kami serahkan percakapan kami pagi ini, biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.